Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasihi Tuhan. Kita masuk ke hari baru, Kamis 13 Februari 2025, pekan biasa yang kelima. Mari kita merenungkan sabda Tuhan yang menjadi inspirasi bagi perjalanan ziarah iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bacaan hari ini menyampaikan dua pesan penting dalam kehidupan kita. Bacaan pertama dari kitab Kejadian berbicara tentang cinta dan hubungan yang saling melengkapi. Sedangkan Injil mengajarkan iman yang gigih dan tidak mudah menyerah. Dalam bacaan yang pertama, Tuhan Allah melihat bahwa tidak baik manusia seorang diri. Maka Tuhan menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki, menunjukkan bahwa pria dan wanita diciptakan untuk saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain. Penciptaan perempuan ini bukan sekadar tentang pernikahan, tetapi juga tentang relasi manusia secara umum. Kita tidak diciptakan untuk hidup sendiri, tetapi untuk hidup dalam kasih dan dalam kebersamaan. Hal itu bisa terjadi dalam keluarga. Kita dipanggil untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling mendukung. Dalam komunitas umat basis, kita diajar untuk saling menolong, bukan saling menjatuhkan. Dalam gereja, kita adalah satu tubuh dalam Kristus yang harus hidup dalam persatuan. Lalu pertanyaannya, sudahkah kita menjalani hidup dengan saling melengkapi? Atau justru saling menjatuhkan? Dalam Injil, kita melihat seorang ibu dari bangsa asing yang memiliki iman yang luar biasa. Dia datang kepada Yesus dan memohon penyembuhan bagi anaknya yang kerasukan roh jahat. Namun Yesus pada awalnya memberi jawaban yang tampaknya keras. Yesus katakan, "Biarkan anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Wanita itu bisa saja tersinggung dan pergi, tetapi yang terjadi adalah dia tidak menyerah. Dengan rendah hati dia menjawab, "Benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak." Kalimat ini ternyata menjadi kalimat yang amat istimewa. Maka Yesus pun takjub akan iman orang ini.
dan anaknya pun kemudian disembuhkan. Dari kisah ini, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita belajar pentingnya iman yang gigih dan disertai dengan rendah hati. Kadang-kadang kita merasa doa kita belum dijawab Tuhan. Lalu kita bertanya, adakah kita tetap bertahan dalam iman? Atau kita kemudian mudah menyerah? Kadang kita mengalami cobaan dan penderitaan. Lalu kita bertanya, apakah kita tetap percaya pada Tuhan? Atau mulai meragukan kasih Tuhan? Wanita dalam Injil hari ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah. Iman yang gigih adalah iman yang terus percaya, meski belum melihat jawaban. Saudara-saudariku dikasihi Tuhan, dua bacaan hari ini mengajarkan kita bahwa hidup beriman bukan hanya soal doa dan harapan, tetapi juga soal kasih dan ketekunan. Tuhan Allah menciptakan kita untuk saling mengasihi dan melengkapi. Iman yang sejati bukanlah iman yang mudah menyerah, tetapi iman yang tetap percaya walau menghadapi tantangan. Kasih dan iman yang tulus akan membawa berkat, seperti yang dialami perempuan Sirofenisia itu. Hari ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah hidup dalam kasih? Apakah kita memiliki iman yang gigih? Semoga kita semua semakin bertumbuh dalam kasih dan dalam iman yang sejati. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semoga yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.